Shalom warga kerajaan. Kita selalu mendapat pertanyaan, how to love God. Bagi mereka yang di luar kita, Tuhannya itu abstrak. Tuhannya itu mereka tidak kenal. Tapi Tuhan kita menyatakan diri melalui Kristus putranya. Dan kita melihat di dalam seluruh Injil Yohanes, Yohanes menyebutkan dirinya sebagai murid yang dikasihi Yesus. Saya pikir dulu, kok sombong amat ya dia ini. Betapa dia angkuh. Dia menyebut dirinya murid yang dikasihi Yesus. Sampai saya mengerti bahwa semua orang dikasihi Yesus. Tetapi yang mengasihi Yesus tidak semua. Kita melihat dalam kehidupan seorang yang pernah jatuh paling dalam, yaitu Simon Petrus. Simon yang disebut Kefa atau Petrus, artinya batu. Sesudah sarapan, waktu itu di tepi Danau Galilea, begitu kasih Tuhan itu pada kita. Ingat ya, kita tidak bisa mengasihi Tuhan sebelum Tuhan mengasihi kita terlebih dahulu. Dia menyediakan sarapan bagi mereka. Dan dia berkata, come and dine. Mari datang dan makanlah. Sarapanlah. Marilah sarapanlah. Tapi sesudah makan, dia memanggil Simon Petrus dan berkata, Simon Baryona. Simon Baryona untuk mengingatkan, kamu ini manusia, karena itu kamu tidak bisa yaitu mengasihi Tuhan. Apakah engkau mengasihi aku? Mengasihi sini adalah agapao. Dan luar biasa, Simon Petrus menjawab, aku mengasihi engkau. Tetapi dia memakai perkataan phileo. Kan Petrus sahabatnya Yesus. Tapi kemudian jawabannya yang merupakan jawaban bagi kita semua, gembalakanlah domba-dombaku. Feed my lamb. Lamb itu domba-domba kecil. Pertanyaan kedua, apakah engkau agapao kepadaku? Kasih yang tak bersyarat, kasih kelas ilahi. Dengan rendah hati dia berkata, Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Tapi filio, kasih persahabatan, kasih persaudaraan. Dan dia mengatakan lebih tinggi lagi, feed my sheep. Gembalakan domba-domba yang dewasa. Lalu yang ketiga, Yesus berkata, apakah engkau filio kepadaku? Karena perintah kepada Tuhan ini adalah bukan filio, ini adalah agape. Dan dia menangis, engkau tahu Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, aku mengasihi engkau. Jadi pertama-tama untuk mengasihi Tuhan, tahu diri kita sendiri, tidak mungkin agapao pada Tuhan sebelum dia melimpahkan agape kepada kita. Dan dia berkata, tend my sheep, rawatlah domba-dombaku. Bagi seorang suami, dombanya adalah istrinya dan anak-anaknya. Kalau ada menantu, cucu-cucu. Bagi seorang pastor seperti saya, seorang gembala, perkataan feed itu adalah memberi makan. Memberi makan secara rohani dan memberi makan secara jiwani dan sebagainya. Itulah tanda kita mengasihi Tuhan. Jadi bukan yaitu kita pergi ke gunung, masuk ke gua dan bilang I love you Lord. Tuhan berkata, justru di bumi ini banyak domba-domba yang harus kita beri makan. Bahkan Yesus berkata, ada domba-domba lain yang tidak termasuk kelompok ini harus kuberi makan. Dalam hidup saya menjadi bapak rohani, bukan cuma untuk kelompok kita sendiri, tetapi untuk Tuhan berikan kemurahan banyak-banyak orang. Across denomination, across churches and ministries. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. I love God. Karena itu aku mau mengasihi dan melindungi, merawat domba-dombanya. Lakukan itu. Itulah mengasihi Tuhan. God bless you. Amin. Haleluya. Shalom. Sekali lagi shalom. Yang mengasihi Tuhan, lambaikan tangannya buat dia. Setiap kita ada di tempat ini, itu semua karena kebaikan Tuhan, amin. Biarlah pada pagi hari ini kita boleh meninggikan dia. Itu bukti cinta kita kepada dia, bukti kasih kita kepada Tuhan. Sebab dia terlebih dahulu mengasihi setiap kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau dahsyat, Engkau ajaib. Kami ada hari ini, itu semua karena Engkau Tuhan. Engkau yang layak kami tinggikan. Engkau yang layak kami agungkan pada pagi hari ini Tuhan. Bagi mula segala pujian, bagi mula segala hormat, kemuliaan, kemasyuran dan kejayaan sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya.
Ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku. Itulah karyamu, kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila kami buka mata kami lihat kedahsyatan Tuhan. Ku buka mataku dan lihat wajahmu. Sungguh kami terkagum akan Engkau Tuhan. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itu semua karena karyamu Tuhan. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu Tuhan. Ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin Mari yang mengenalmu mengenal Tuhan, yang sudah menikmati kebaikan Tuhan, angkat suaramu, tinggikan Dia. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada Tuhan yang seperti-Mu. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah, dan ku ingin mengenal Engkau Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu,
Engkau, sungguh kami kagum akan Engkau, sungguh kami kagum akan pribadi-Mu Tuhan. Engkau baik, besar kesetiaan-Mu dalam hidup kami, tak habis-habisnya rahmat-Mu selalu baru bagi kami. Engkau Tuhan, Engkau ajaib, ajaib segala perbuatan tangan-Mu, jiwa kami menyadarinya. Itulah sebabnya Tuhan, tiada henti-hentinya kami bersyukur buat Allah yang hidup, Allah yang ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tiada Tuhan yang seperti-Mu, sungguh tidak ada Allah yang seperti-Mu, Yesus Kristus. Ajaib apa yang Kau buat bagi kami, sungguh ajaib, sungguh terlalu dahsyat. Kami bersyukur Tuhan, kami menyembah Engkau, kami tinggikan Engkau, sebab tiada Tuhan yang seperti-Mu, tiada Allah yang seperti-Mu. Segala pujian, segala penghormatan kami. Haleluya. Tuhan Yesus. Segala pujian, segala pengagungan hanya bagi Tuhan Yesus, Allah yang hidup, Allah yang ajaib dan dahsyat, yang sudah melakukan perbuatan yang ajaib dan dahsyat di tengah-tengah bangsa dan kota kami Jember. Tuhan, kami lepaskan shalom buat Indonesia, shalom buat kota Jember. Tanahmu sudah diberkati, airmu sudah diberkati, udaramu sudah diberkati, ekonomimu sudah dipulihkan, dan kami terus berdoa biarlah kerajaan Allah semakin dinyatakan, sehingga semua penduduk bangsa dan kota ini boleh tahu ada tangan Allah yang perkasa, yang sudah memberkati, yang sudah memulihkan bangsa dan kota ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pemberitaan yang hebat yang telah Tuhan pakai untuk boleh melakukan kehendak Tuhan di bumi ini. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah hikmat Tuhan, roh takut akan Allah
terus Tuhan tambahkan atas setiap pemimpin bangsa dan kota ini, sehingga apapun yang mereka kerjakan, biarlah itu adalah keputusannya Tuhan, sehingga yang terbaik boleh terjadi atas bangsa dan kota ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersepakat pagi hari ini memberkati setiap pemimpin kami, memberkati Pastor Timotius Arifin dan istri, juga gembala kami Pastor Benny dan istri. Tuhan, kami berdoa biarlah hikmat Tuhan, urapan Allah yang baru setiap hari mengalir terus dalam setiap kehidupan mereka, mengurapi setiap mereka, memperlengkapi setiap mereka, sehingga mereka terus berjalan dalam kehendak dan rencana-Mu. Mereka bersama-sama dengan Tuhan boleh melakukan kehendak Tuhan lewat setiap pekerjaan dan tanggung jawab dan pelayanan yang telah Tuhan percayakan dalam setiap kehidupan mereka. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah lihat setiap kehidupan dan pelayanan mereka, nama Tuhan boleh dipermuliakan, kerajaan Allah semakin diperluas, banyak jiwa boleh dimenangkan untuk kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersuka cita, bersorak-sorai bagi Allah yang kasih dan kuasanya tidak pernah berubah dalam hidup setiap kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus yang siap meninggikan Tuhan lebih dahsyat lagi. Sama-sama katakan amin. Lebih dahsyat lagi, Roh Jember, sama-sama katakan haleluya. Allah kita Allah yang besar, amin. Kasihnya tidak pernah berubah dalam hidup setiap kita. Mari yang sudah menikmati kebaikan Tuhan, sama-sama tepuk tangan buat Dia. Yes. Kasih Allah tak berkesudahan dalam hidup kita. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku tak berdari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru. Mari sama-sama angkat tangan, tepuk tangan buat Dia. Haleluya. Seumur hidup. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku bisa diusi choir kan? Sama-sama goyangannya. Puji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang haleluya. Dengan sukacitaku tak menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi. Satu kali lagi katakan. Dengan sukacitaku tak menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sama-sama katakan selamanya. Haleluya, sampai selama-lamanya kita boleh meninggikan Dia, amin. Haleluya. Ya, setiap kita sudah merasakan bagaimana kita disayang Tuhan, amin. Biarlah ekspresikan rasa sukacita kita kepada Allah yang sudah mengasihi setiap kita. Haleluya. Mari kita goyang sama-sama menari buat Dia. Jiwaku sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya
nama. Roh jam bersama-sama katakan. Dengan kencang ku puji dan ku kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasih. Dengan kencang kayu puji Engkau. Dengan kencang ku puji dan ku kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasih. Sayang, sayang. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang. Katakan sayang, sayang. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan, haleluya. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji glory, glory. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 puji Tuhan. Kasih tepuk tangan yang lebih dahsyat lagi buat dia. Haleluya. Engkau Allah yang sungguh baik buat setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mencintai Engkau sepanjang umur hidup kami. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan
saudara yang tutup mata. Saudara yakin saudara dikasihi Tuhan? Yakin dicintai Tuhan? Bukti cintanya yang luar biasa buat kita apa? Dia mati buat kita. Tapi bukti cintanya juga buat kita adalah dia bangkit buat kita. Dia bukan cuman mati. Dia tidak sampai mati terus mati selamanya. Tapi dia bangkit buat saudara dan saya. Untuk memberikan kehidupan yang baru. Jadi waktu kita mengatakan, menyanyikan pujian ini. Ku mau cinta Yesus selamanya. Itu perkatakan saudara. Perkatakan kepada keadaanmu. Orang yang dicintai dan mencintai Tuhan bukan bebas terhadap yang namanya pergumulan dan masalah. Haleluya. Tapi yang membedakan adalah orang yang dicintai dan mencintai Tuhan. Dia tetap taat dan tetap setia. Tetap ada di hadapan Tuhan. Meskipun badai silih berganti. Jadi ini adalah perkataan profetik saudara. Ini bukan untuk mengasihani diri sendiri. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku. Saudara yang alami itu boleh angkat tangan. Ada badai? Belum selesai satu datang lagi. Yang ngalamin gitu bilang heeh. Aduh heeh nih sampai ada sing gimana gitu ya. Gitu. Tapi perkatakan itu saudara ya. Jangan kemudian ikut terhadap yang namanya keputusasaan. Jangan dengar suara itu. Perdengarkan suara firman, suara pujian, suara yang dimana kita menyatakan komitmen kita kepada Tuhan. Lagi kita naikkan ya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Katakan, angkat suaramu lebih tinggi lagi. Ku mau cinta Yesus selamanya. Nyatakan, meskipun badai silih, semua boleh ada dalam hidup kami. Semua boleh datang dalam hidup kami. Tapi kami mau tetap cinta Yesus Selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. selamanya. Sampai Engkau memanggil kami Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa, panggil dia. Engkau anaknya, engkau putranya. Aku anak, Oh, layakkanlah seluruh hidupku. ya Aba, ya Bapa. Ini hidup kami, pakai kami Tuhan. Rencana, Pakailah sesuai rencana-Mu. pakailah sesuai dengan rencana. Pakai hidupku, Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Mari buka kedua tangan saudara di hadapan Bapa. Tuhan, ini kami anak-Mu. Terima kasih kami begitu dicintai oleh Tuhan. Memiliki Engkau sudah lebih dari cukup buat kami. Dicintai Tuhan itu adalah kebahagiaan yang tidak bisa kami dapatkan dimanapun. Bahkan di dunia ini Tuhan. Kami hanya mendapatkannya di dalam Tuhan. Dan kami mau nyatakan cinta kami kepada Tuhan. Bukan hanya di perkataan kami. Tetapi dalam sikap hidup kami, dalam sikap hati kami. Kami mau mencerminkan kami adalah orang-orang yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Perdengarkan firman-Mu sebagai suara cinta dari Bapa buat setiap kami. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu Tuhan. Kau menolong hamba-Mu dan menolong setiap umat-Mu, baik yang ada di tempat ini maupun yang mendengarkan, yang mengikuti ibadah secara online dimanapun mereka berada. Kami semua boleh dijamah dan dilawat oleh suara cinta-Mu Tuhan. Dan kami boleh mengalami kekuatan yang baru daripada Tuhan. Mengalami pembaharuan dalam budi pekerti kami. Terima
Terima kasih Bapa, terpujilah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, shalom. Menyapa juga buat Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan yang mengikuti ibadah secara online sore atau malam hari ini. Saya percaya bahwa setiap kita baik yang beribadah onsite maupun yang beribadah secara online. Bahkan ketika saudara ada di tempat pembaringan dalam keadaan sakit, percaya bahwa kasih Tuhan itu menyembuhkan saudara. Haleluya. Sebab bahwa sakit yang dialami oleh manusia akhir-akhir ini, kita boleh melihat bahwa ternyata bukan hanya sakit secara jasmani atau secara tubuh fisik saudara ya, secara fisik, tetapi juga ada sakit dalam jiwa, dalam mental, dalam semangat itu juga sudah pudar saudara. Hidup ini rasanya hambar, semua yang dilakukan rasanya tidak ada bobot di dalamnya. Semua berjalan tak ubahnya seperti sebuah mesin yang bekerja saudara. Kita tidak ada orang-orang atau manusia yang kemudian tidak mengalami gairah dalam hidup, itu juga sakit. Bahkan saya menyebutnya ini sakit lebih parah daripada sakit secara jasmani. Setuju? Setuju? Nah saudara, bahasa kasih itu adalah bahasa yang dimana memberikan sebuah, kalau saya bilang support system, apalagi kasih Tuhan, itu adalah sebuah kekuatan dalam kehidupan kita saudara ya, bagi kehidupan manusia pada umumnya dan khususnya bagi Bapak Ibu Saudara warga kerajaan yang sudah mengenal firman Tuhan. Amin. Nah saudara, ayat nats kita atau tema kita, bahkan ini di seluruh Rock International Ministries kita sedang ada dalam tema Loving God saudara ya, dan ini temanya ayat yang apa, dari ayat ini ada tema buat kita selama sebulan ini. Saya rindu kita semua baca sama-sama ayat ini. Amin. Oke, saudara ya. Mari saudara kita baca sama-sama 2, 3. Maka sekarang apakah yang dimintakan daripadamu oleh selain dari hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Semua tepuk dada gini saudara. Dengan segenap hatiku dan dengan segenap jiwaku. Jiwa itu pikiran, perasaan dan kehendak. Jadi waktu kita beribadah, membawa syukur kita, membawa pujian kita, bukan hanya di mulut, tapi itu keluar dari hati kita. Haleluya. Tidak ada yang paksa saudara angkat tangan, tapi kalau saudara angkat tangan, lakukan itu karena kehendakmu mau angkat tangan untuk Tuhan, mau menyanyi untuk Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, hidup mengasihi Tuhan. Kalau kita mendengar kalimat ini, saudara, sebuah pertanyaan muncul di benak saya saudara, bahwa waktu kita dikatakan manusia mengasihi Allah dalam keadaan manusia jatuh dalam dosa, itu sebuah hal yang mustahil, sebuah hal yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia itu sendiri. Ingat ketika manusia itu sudah jatuh dalam dosa. Saudara ngikuti? Haleluya. Tapi waktu manusia belum jatuh dalam dosa, natur dari manusia yang adalah ciptaan Allah yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, itu bukan cuman saudara apakah bisa, sudah itu naturnya, sudah dari hidupnya ada di hatinya manusia untuk dia mengasihi Allah. Bahkan pada waktu Allah memberikan kehendak bebas kepada manusia, Allah mau supaya dengan kehendak bebasnya manusia ini mengasihi Allah tanpa dipaksa. Tidak ada remote-nya, nggak ada tombolnya saudara. Tetapi keluar dari hatinya dengan kehendaknya sendiri manusia mengasihi Allah. Nah saudara kasih dalam Tuhan, manusia mengasihi Allah itu sangat mungkin saudara.
Karena ketika kita ini diciptakan oleh Allah, serupa dan segambar dengan Allah, ada DNA Allah dalam setiap kehidupan kita. Nah, mari kita mau saudara telaah lebih lagi. Mengasihi Tuhan adalah sesuatu yang banyak orang saudara, tidak sedikit orang mengalami mispersepsi untuk hal ini. Seperti sesuatu hal yang sulit untuk dijangkau. Tapi juga kemudian saya mau bilang bahwa ternyata mengasihi Allah itu tidak kemudian, saya mengutip perkataan gembala senior kita beberapa minggu yang lalu di Suara Gembala Senior. Kalau saudara mengikuti, itulah sebabnya kami menganjurkan, kami menghimbau saudara untuk datang sebelum jam 8 saudara, sebelum ibadah, sehingga pada waktu saudara ada di tempat ini sudah dari jam 8 mengikuti. Nah saudara, mulai dari opening Suara Gembala Senior, Gembala senior kita bilang saudara, mengasihi Allah itu tidak abstrak, bisa dilihat. Haleluya. Jadi bukan kemudian kalau kita misalnya sama pasangan kita, suami istri saudara, yang para istri kalau saya tanya, suamimu mengasihi engkau? Duh, enggak ada jawabannya. Para istri yang yakin suaminya sayang sama saudara bilang, heeh. Dalam memang. Kalau yang nya paling banter ini barusan dalam memang. Para istri yang dikasih Tuhan, yang dikasih suaminya bilang heeh. Heeh, rodok mesra gitu loh, bukan heeh gitu kan. Itu bukan mesra kayaknya ya, kayak ada muatan-muatan gitu. Oke, para suami ya, bapak-bapak, para suami yang dicinta istrinya bilang heeh. Secara mata fisik saudara lihat enggak ekspresi cinta dari pasangan saudara? Bisa enggak? Bisa dong. Kalau enggak bisa, tanda tanya saudara. Apakah itu hanya di mulut saja, hanya di perkataan saja yang namanya cinta itu saudara ya. Nah, kekasih Tuhan, pada waktu kita mengasihi pribadi Allah, itu juga bukan sesuatu yang seperti, maksudnya gini, waktu kita menyanyi, waktu kita menyembah, wah kita rasakan hadirat Tuhan. Itu bukan terus saudara, oh berarti aku sudah di level mengasihi Tuhan. Belum tentu saudara. Sebab itu nanti kemudian apa yang bisa kita sembunyikan di hadapan Tuhan? Benar apa benar? Saudara, kita bilang cinta sama Tuhan, sedangkan pribadi Tuhan itu adalah pribadi yang maha tahu. Yang enggak bisa kita ini hanya di mulut doang kita ngomong mengasihi Tuhan, tapi sesungguhnya hati kita jauh dari Tuhan. Tuhan bisa tahu enggak itu? Tuhan bisa tahu enggak itu? Dia sangat tahu saudara. Itulah sebabnya ketika kita kemudian pada waktu kita membangun hubungan kita dengan Tuhan, itu sangat penting dalam kehidupan kita. Waktu kita membangun rasa kasih kita kepada Tuhan, itu adalah sesuatu yang firman Tuhan ini berkata, diminta oleh Bapamu, diminta oleh Allahmu. Seringkali manusia kemudian berpikir, apa untungnya? Apa untungnya kalau aku lakukan ini? Apa untungnya kalau aku lakukan ini? Apa untungnya kalau aku ambil barang ini? Kemudian manusia saudara pada waktu kemudian ayo kasihi Tuhan. Itu yang diminta oleh Bapa. Manusia saudara tanpa sadar, tidak menyadari bahwa siapa dia dan siapa Allah. Jangan sampai itu ada di tempat ini yang kemudian saudara berkata, apa untungnya bagi saya waktu saya disuruh mengasihi Tuhan? Sebab ternyata saudara kita akan melihat pagi hari ini, pada waktu manusia sudah jatuh dalam dosa saudara, sesungguhnya manusia sudah kehilangan kualitas terbaiknya. Apa kualitas terbaik yang hilang dari manusia? Adalah ini, sama-sama bilang kabot. Sama-sama bilang kabot. Apa itu kabot? Kemuliaan. Kemuliaan Allah itu hilang dari setiap kehidupan manusia ketika jatuh dalam dosa. Firman Tuhan berkata di dalam Roma 3:23, semua orang berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saya baca Kejadian 1, Kejadian pasal 2, saudara.
penting buat kita baca ulang pasal-pasal itu untuk kita kemudian kita diingatkan kembali, kita di reminder saudara bahwa ini loh keadaan manusia yang diciptakan oleh Allah. Firman Tuhan di situ dikatakan saudara bahwa ketika ketika jatuh dalam dosa itu tidak tentang soal peristiwa mengambil buah dan memakan buah yang dilarang oleh Tuhan. Kemudian ada sebuah pertanyaan yang sedikit nakal saudara. Tuhan itu kenapa ya bikin pohon itu? Pernah saudara menjumpai pertanyaan itu? Lah itu kan pertanyaan yang tidak perlu ditanyakan saudara. Itu kan kayak pertanyaan ngetes Tuhan gitu saudara. Ya salahnya Tuhan sendiri toh Bu. Salahnya tuh yang bikin pohon buah pengetahuan baik dan jahat itu kan Tuhan. Lah kok malah Tuhan mana saudara? Padahal jelas-jelas saudara ketika kemudian sebelum manusia diciptakan, Allah kemudian sudah memperlengkapi, menyediakan semua yang diperlu oleh manusia. Nah mari kita mau kembali saudara, bahwa jatuh dalam dosa membuat setiap manusia telah kehilangan kualitas yang terbaik dari hidupnya. Yaitu kemuliaan Allah. Nah saudara, lalu kemudian Allah berinisiatif. Di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16 dikatakan sama-sama baca 2-3. Karena begitu besar kasih Allah. Berhenti di sini dulu. Karena apa? Karena besarnya kasih Allah. Ini adalah alasan saudara. Penyebab bagaimana kenapa kok Yesus hadir saudara. Yang setiap tahun bulan Desember kita rayakan, kita memperingati. Saudara kita tidak kemudian tenggelam dalam yang namanya euforia perayaan Natal. Enggak. Tapi kita mau kembali dalam ayat ini dikatakan bahwa Yesus hadir, Yesus lahir. Itu karena bukti cinta Allah. Yang sebetulnya Allah bisa kemudian saudara, karena kita adalah manusia yang sudah jatuh dalam dosa, bisa bikin baru dia. Tapi firman Tuhan berkata, dia tetap mengasihi Allah. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Lanjut baca sama-sama. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan memperoleh hidup yang kekal. Saudara baca ayat ini seperti sebuah hanya hafalan atau saudara kemudian diingatkan kembali bahwa setiap kita, mengapa saudara dan saya ada di tempat ini pagi ini? Alasan terkuat dalam hidup saudara dan saya ada di pagi hari ini beribadah seperti ini. Karena kita adalah orang-orang yang sudah ditebus dan dikasihi oleh Allah. Haleluya. Kalau saudara dan saya melakukan ibadah sebagai sebuah ritual agamawi, saudara akan kemudian stagnan pada satu titik. Saudara akan kemudian bosan dan jenuh. Bahkan kemudian saudara kehilangan bobot dari ibadah itu sendiri. Pun saya mau bilang kepada para pelayan Tuhan, para pekerja yang mengambil bagian dalam pelayanan di gereja ini. Mari kita mau terus saudara bawa seperti ayat yang kita baca tadi malam pada waktu kita ada di fellowship RPC saudara. Kita diingatkan yuk kita mau bawa pelayanan kita sebagai persembahan. Dan itu kita bawa dengan sukarela. Tentu dengan motivasi yang benar yaitu untuk menyenangkan Tuhan. Sebab apa? Sebab kita yang tadinya binasa kemudian diberi hidup yang kekal. Nah saudara, perbuatan baik, hidup beragama, itu tidak dapat mengembalikan kualitas terbaik yang sudah hilang itu. Perbuatan baik, amal saudara, kemudian apa? Hal-hal yang misalnya itu membuat manusia kemudian, kayaknya ini bagus nih. Bisa layak di hadapan Tuhan. Tuhan itu tidak bisa disogok. Bahkan saudara. Cinta kita kepada Tuhan itu tidak bisa nyogok Tuhan. Haleluya. 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 Aku tak melayani ya. Aku mau beribadah enggak cuman hari Minggu. Senin sampai Sabtu aku mau datang ke tempat ini. Aku mau beribadah. Supaya aku dikasihi Tuhan. Supaya aku memperoleh hidup yang kekal itu. Tidak bisa.
hidup yang kekal, kualitas yang terbaik, kemuliaan Allah itu kita dapatkan kembali waktu kita percaya kepada Yesus bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Apa itu hidup yang kekal? Hidup yang kekal itu adalah hidup yang berkualitas sorga. Made in heaven. Ini kualitas surga dan kemudian juga berarti tidak dapat binasa. Walaupun kanan kiri muka belakang jatuh bertumbangan, tapi yang namanya hidup yang kekal, dia tetap ada. Firman Tuhan di dalam kitab Ibrani berkata, segala sesuatu yang dapat digoncang akan digoncang. Haleluya. Tapi supaya tinggal tetap kerajaan yang tidak dapat digoncangkan. Nah, saudara sekarang ini pastikan bahwa saudara sedang hidup di dalam sistem pemerintahan kerajaan surga yang tidak tergoncangkan itu. Aminnya hanya beberapa orang. Sebab waktu saudara dan saya hidup di dalam sistem pemerintahan kerajaan Allah, saudara yakin percaya Raja segala raja, Allah yang kita sembah, saudara, Dia yang kemudian menjamin seluruh kehidupan warga kerajaan Allah. Saya percaya itu, saudara. Firman Tuhan berkata buat setiap kita, hidup yang kekal itu diberikan buat setiap kita. Ada satu kali peristiwa, saudara, perlu kita baca ayat ini. Di dalam Lukas 10 ayat yang ke-25 dan 26. Firman Tuhan berkata ada seorang ahli Taurat, ya, dicatat di sini dikatakan mencobai Yesus dengan sebuah pertanyaan. Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ya, jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis di dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Namanya juga saudara dibilang apa? Ahli. Kalau dibilang ahli masak, dia berarti jago masak. Kalau dibilang ahli apa lagi? Ahli keuangan, berarti dia jago. Dia punya kemampuan untuk mengatur keuangan atau untuk menyusun, saudara, ya, data-data keuangan, jago, saudara. Itu sampai 0,000 gitu, saudara, ya. Itu dia teliti, saudara. Nah, di sini dibilang ahli Taurat. Berarti dia jago dong soal Taurat. Ya, tapi dikatakan dia itu mencobai Yesus. Apa yang harus aku perbuat memperoleh hidup yang kekal? Saya bayangkan percakapan ini, saudara. Yesus lempar lagi, saudara. Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Istilahnya gini, oh kamu kan ahli Taurat. Nah, yang di Taurat itu apa yang ditulis? Jadi, ya itu tadi saya bilang, saudara. Kadang-kadang ada pertanyaan yang tidak perlu dipertanyakan, masih dipertanyakan. Itu sama dengan mencobai. Nah, terus Yesus bilang, apa yang kamu baca di sana? Perhatikan apa yang dikatakan oleh Yesus, yaitu apa yang tertulis dalam hukum Taurat. Apa yang kita pikirkan ketika ada diperdengarkan buat kita hukum Taurat? Saudara, hukum, apalagi yang namanya hukum Taurat, perintah-perintah Allah, menjadi sebuah hal yang kemudian tidak pada porsinya diterima oleh banyak orang percaya atau orang Kristen, menjadi sebuah hal yang sangat memberatkan. Ada yang pernah rasa begitu? Ada yang pernah rasa begitu? Dikit-dikit, saudara, misalnya nih, saudara, ya, terus jatuh, kepleset apa gitu. Tuh kan, makanya kamu melanggar hukum Taurat. Terus nanti apa lagi, saudara? Kesenggol becak misalnya. No kan, makanya tuh Tuhan tegur tuh. Tuhan jewer tuh, gitu kan. Begitu mudahnya kita kemudian menyimpulkan bahwa seolah-olah Tuhan Allah kita adalah Allah yang ngeri gitu, saudara. Jok macam-macam be Tuhan, ya. Loh, memang betul, saudara. Tapi enggak, kemudian orang itu dibawa kepada rasa takut yang bukan rasa kagum, saudara.
Di dalam Alkitab itu ketika dikatakan takut akan Allah, itu bukan takut karena kemudian kita memikirkan kengerian hukumannya. Tapi takut itu pada kemudian kita kagum akan Tuhan. Kita sadar bahwa Tuhan itu hadir di dalam kehidupan kita. Itu namanya takut akan Allah. Tahu bahwa Tuhan itu ada dalam setiap kehidupan kita dimanapun dan kapanpun. Nah, dosa membuat kemampuan manusia untuk yang namanya hidup di dalam firman Tuhan. Hidup melakukan kebenaran di dalam Tuhan itu menjadi lumpuh, saudara. Kalaupun dilakukan sebagai sebuah ketaatan agamawi. Karena apa? Karena untuk misalnya gini, memperoleh sesuatu aku harus lakukan begini. Supaya tidak mengalami hukuman aku harus lakukan ini. Coba kita balik mulai hari ini. Karena aku dicintai Tuhan, makanya aku melakukan apa yang dimau oleh Tuhan. Haleluya. Waktu saudara mencintai dan mengasihi pasangan saudara, suami atau istri saudara, atau di sini anak-anak dan orang tua mengasihi anaknya, anak mencintai orang tuanya, kita akan terus berpikir saudara, misalnya masuk ke sebuah toko, lalu saudara ngelihat ada namanya kue lemper, saudara ingat ini sukaannya mamaku, ini kesukaan mamaku. Saudara kemudian beli lemper itu, saudara bawa pulang. Mah, tadi ini aku beli lemper buat mama. Mah, ini lemper buat mama ya. Saudara, itu just lemper, hanya lemper. Tapi waktu si anak membeli lemper itu, membawa lemper itu saudara. Karena apa? Karena dia punya sebuah dorongan untuk apa? Untuk menyenangkan mamanya. Haleluya. Kenapa enggak kita balik begitu saja? Daripada kemudian kita hukum Taurat. Itu sudah kayak ngeri. Kita melakukannya dengan takut, terintimidasi. Kalaupun memang kita berdosa melakukan kesalahan. Beberapa minggu yang lalu kita dikatakan oleh Pak Re, saudara. Kita masih bisa lakukan kesalahan. Tapi waktu kita lakukan kesalahan, sikap hati yang salah, respon salah, ngomong salah, berpikir salah, saudara. Waktu kita dikasih oleh Tuhan, iya ya. Wah, sorry Tuhan, mestinya aku enggak bersikap begitu. Sorry Tuhan. Itu kemudian bertobat, saudara. Bukan karena kita takut, karena Tuhan itu serem buat kita. Nah, saudara, kemudian percakapan ini berlanjut seperti ini, saudara. Jawab orang itu. Siapa orang itu? Ya, ahli Taurat. Ya, Firman Tuhan berkata demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lalu kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup. Sama-sama bilang hidup, saudara. Tapi kemudian hidup itu diperoleh, hidup itu didapat ketika orang ini, firman Tuhan berkata, Yesus berkata perbuat itu. Jadi apa hukum itu, saudara? Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Ada yang kemudian orang bilang gini, peraturan itu dibikin untuk dilanggar. Beranikah kita yang sudah dikasihi oleh Tuhan untuk berkata demikian? Bahwa hukum atau aturan atau firman Tuhan diberi untuk dilanggar, untuk ditabrak. Dan kemudian pada waktu kita benar menabraknya, benar kita melanggarnya. Kalau yang namanya hukum ketika dilanggar, ketika tidak ditaati, ada yang namanya konsekuensi hukum. Betul? Ada orang-orang hukum di sini, saudara ya. Tidak ada yang namanya, oh ya enggak apa-apa wes, diampuni gitu. Wah bisa kacau saudara ya. Konsekuensi hukum diterima, ya memang ada kasih karunia, kita diampuni. Tapi konsekuensinya kita mesti jalani saudara. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Hidup itu identik dengan yang namanya nafas.
Jadi kalau bisa dibilang tidak mengasihi itu sama dengan mati. Yang setuju bilang iya. Itu bahasa kasih itu bukan sekedar ucapan, tapi kasih itu hukum, saudara. Hukum dalam kerajaan Allah. Waktu kita dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, mari dengar baik, saudara. Firman Tuhan berkata demikian, 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini. 3 hal di situ dikatakan, iman, pengharapan, dan kasih. Bukan kekayaan, ketenaran, kepintaran. Tidak ada, saudara. Ya, kehebatan, kepopuleran, saudara, lalu jabatan, tidak ada. Di situ dikatakan, demikian tinggal ketiga hal ini, iman, harap, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah, jawab sama-sama 2, 3, kasih. Mari kita lihat firman Tuhan, apa itu kasih. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10 dikatakan, inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya. Inilah kasih itu, bukan ketika kita lebih dulu mengasihi Tuhan, tetapi sebaliknya Allah yang telah mengasihi kita lebih dahulu. Kalau saudara baca di dalam King James Version, saudara dalam terjemahan bahasa Inggris, telah lebih dahulu mengasihi saudara dan saya. Dan itu tema firman Tuhan siang hari ini. Karena engkau lebih dulu mengasihi aku. Ini kasih yang sesungguhnya. Allah yang mengasihi kita itu adalah kasih. Allah bukan lagi mempunyai kasih, tapi Allah sendiri itulah kasih. Nah, ini kasih yang sesungguhnya, saudara. Bukan kasih yang kemudian diciptakan oleh manusia, bukan kasih yang di-create oleh dunia. Kalau kasih yang diciptakan di dunia ini adalah lo baik, gua baik. Betul? Itu cinta atau kasih, produk dari dunia, saudara. Kalau kamu ngasih aku mengasihi kamu. Kalau kamu berlaku baik sama saya bisa berlaku baik. Tapi kalau kasih yang dikatakan firman Tuhan di sini adalah kasih yang sesungguhnya, yaitu Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi sesungguhnya bahwa kita ini tidak bisa mengasihi Allah tanpa kita lebih dahulu dikasihi oleh Allah. Haleluya. Kita akan berupaya mencari kasih itu mau kemana saudara pergi. Ingat peristiwa perempuan Samaria yang ditemui oleh Yesus ketika menimba air. Yang ingat coba angkat tangan saudara. Yang ingat peristiwa itu. Dikatakan apa? Oh benar, itu juga bukan suamimu. Dengan dari satu pria ke pria yang lain, pria selanjutnya, saudara. Dia tidak mendapatkan kepuasan kasih itu. Karena dia mencoba untuk apa? Untuk menikmati, menerima kasih produk dari dunia. Produk dari dunia ini tidak bisa memuaskan kita. Tapi Yesus berkata, kalau kamu minum air daripadaku, niscaya engkau tidak akan haus lagi. Kalau kita puas dengan kasih Allah yang lebih dahulu mengasihi kita, dan ini bukti cintanya, yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara, Tuhan itu mengasihi kita. Kasih Allah yang kita alami secara otomatis memampukan kita, memungkinkan kita, menggerakkan kita untuk mengasihi Dia. Itu otomatis, tidak dipaksa, tidak dibuat-buat, tidak juga rekayasa. Karena kembali tadi saya katakan, apa yang bisa kita rekayasa di hadapan Tuhan? Karena Tuhan tahu semuanya. Tuhan bisa selidiki hati kita. Nah, waktu kita sudah dikasih Tuhan, ini bahasa kasih kita, saudara. Yang pertama, I love you as who you are. Aku mengasihi engkau sebagaimana engkau ada. Itu kalau pendeknya gini, aku mengasihi engkau apa adanya. Waktu Tuhan mengasihi saudara dan saya, Yohanes 3:16 tadi berkata, karena begitu besar kasih Allah.
akan saudara dan saya. Waktu dia mengasihi kita, dia mengasihi bukan karena apa yang kita perbuat, bukan karena apa yang kita lakukan, saudara. Yeremia pasal 31 ayat yang ketiga berkata demikian. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Saya teringat dengan apa yang Tuhan perintahkan kepada Nabi Hosea. Waktu Hosea diperintahkan oleh Allah untuk memperistri wanita yang dalam tanda kutip tidak baik-baik, saudara. Bahkan ketika sudah menjadi istrinya, kemudian dia berpaling, saudara. Tapi kemudian Allah berkata, tetap kasih dia, ambil dia. Bukan kalau saya bilang mungkin bahasa kekinian, jemputan gitu. Itu adalah bentuk di mana gambaran kasih Allah kepada saudara dan saya yang sudah tidak layak, yang sudah tidak berharga karena dosa dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan berkata, I love you. Sekarang saudara, firman Tuhan berkata kita ini bahkan dikatakan menjadi anaknya, bahkan gambarannya menjadi biji mata Allah. Coba semua telunjuknya gini. Noleh ke kanan atau kiri saudara. Terus saudara dekatkan telunjuk saudara ke wajah dari teman saudara. Ya. Kalau itu semakin dekat, secara otomatis apa? Tangkis saudara. Nah. Karena apa? Saudara ini kalau dinyunyuk, apa dinyunyuk itu saudara ya? Ya terserah saudara istilahnya. Kita ini biji matanya Allah, amin. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Ini bukan lagu orang amnesia Bapak Ibu Saudara. Siapakah aku ini Tuhan? Nike. Saya tidak lupa nama saya. Waktu saya menyanyikan itu, siapa aku ini Tuhan, aku ini loh tidak layak. Aku ini siapa aku ini kok dikasih Tuhan. Kok sampai jadi biji matanya Tuhan, siapa aku ini Tuhan. Itu dengan rasa kagum sama Tuhan. Bukan karena lupa siapa kita, bukan. Saudara, tapi firman Tuhan berkata bahwa itulah dia dikatakan, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Walaupun manusia sudah jatuh dalam dosa, aku cari manusia. Aku mau jangkau manusia. Aku mau tetap peluk manusia. Dengan cara dia mengirimkan anaknya yang tunggal. Dalam bahasa Jawa dikatakan putra ontang-anting, satu-satunya putranya. Diberikan buat saudara dan saya sebagai bentuk pendamaian bagi dosa-dosa kita. Supaya kita bisa lagi punya intimasi dengan Tuhan. Punya keintiman dengan Allah. Di mana Allah berkata, I love you Nika. Lalu Nika berkata, I love you too Lord. Halo? Itu harga bayarnya adalah putranya yang tunggal. Karena dia mengasihi kita apa adanya. Bukan karena titel saudara dan saya. Bukan karena kekayaan. Itu ada lagunya ya. Bukan karena kekayaanku. Bukan karena baik rupaku. Bukan karena kecakapanku. Ku dipanggil, ku dipakainya. Lanjutnya saudara ya, nyanyi sendiri. Dengan demikian, dari yang pertama ini, waktu Tuhan mengasihi kita, bahwa kita memiliki identitas yang baru. Identitasnya adalah sebagai orang yang dikasihi oleh Allah. Kekasih Tuhan, waktu kita dikasihi oleh Allah, firman Tuhan berkata begini. Orang yang mengasihi Tuhan dikatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada
Lagi ya, bilang sama-sama ya, dari 1 Yohanes pasal 2 ini dikatakan 2-3. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa? Amin. Ini peringatan. Ini bukan sekedar saudara kemudian awas ya gitu. Indah, awas gitu. Karena dikatakan begini, jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Yang waspada katakan amin. Nah, amennya mantap saudara. Amennya enggak seperti kayak fals gitu saudara ya. Karena apa? Dikatakan firman Tuhan. Seringkali kita ini berkata, berkilah, beralibi, apalagi bilang ya gimana Bu, kita masih tinggal di dunia ini. Tapi firman Tuhan catat buat kita dan kasih tahu buat kita, kasih ingat buat kita. Jangan kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Saudara bekerja, saudara sekolah, saudara mencapai karir, saudara kemudian memperoleh harta, kekayaan, jabatan, status sosial, dan segala macam yang saudara peroleh. Tapi saudara dikatakan jangan mengasihi itu semua. Firman Tuhan berkata, jika hartamu bertambah, jangan kau ikatkan hatimu kepadanya. Itulah sebabnya pada waktu kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi Dia bukan karena berkatnya, mujizatnya, pertolongannya, dan apa-apa yang sekiranya itu menguntungkan bagi kita. Haleluya. Sebab kalau kita kemudian tidak masuk kepada dimensi kasih ini, maka saudara dan saya mengasihi Tuhan dengan syarat dan ketentuan berlaku. Mari kita balik. Kalau Tuhan mengasihi saudara dan saya dengan syarat dan ketentuan berlaku, sesungguhnya kita tidak akan bisa memperoleh hidup yang kekal. Haleluya. Pemazmur berkata, perbuatan baik manusia seperti kain lara di hadapan Allah. Itu perbuatan baik. Kain lara itu kain cemot gitu saudara, kotor gitu. Tidak bisa membuat manusia kemudian kembali intim dengan Allah. Nggak bisa disogok dengan perbuatan baik. Nah itulah sebabnya Tuhan ingatkan bahwa yang harus ada di hati kita itu adalah kasih Bapa kepada kita. Nah saudara, saya saya mau praktekkan ini. Bagaimana hidup saudara dan saya diisi oleh kasih Allah dalam hidup kita. Ini apa saudara? Pintar. Ini apa? Ini apa? Yakin. Yakin. Hah? Nanti setelah ibadah ya boleh dibuktikan ini apa gitu saudara ya. Sirup asam. Siapa tadi bilang sirup asam? Ini enggak ada endorse Pak. Enggak ngiklan saudara ya. Wine. Anggur merah. Ini hidup saudara dan saya. Haleluya. Ini adalah gambaran Bapa yang mengisi kehidupan kita. Sumbernya juga banyak saudara. Enggak selalu Allah. Ada misalnya dari dunia, dari orang-orang ya, dari orang di sekitar kita bisa mengisi. Tapi saya mengambil gambaran ini kasih Bapa dicurahkan dalam hidup kita. Saya mau bilang kepada saudara, kalau mau mengalami Tuhan jangan setengah-setengah. Harus full. Sama-sama bilang full. Ini gambaran yang sering dibawa oleh beberapa hamba Tuhan. Saya ingat dengan baik, yang pertama kali saya lihat itu adalah Pastor Jeffrey Rahmat. Bicara tentang pernikahan pada waktu itu. Yang paling sering terjadi
masalah dalam pernikahan, cinta dalam pernikahan. Saudara ya, mengalami sebuah persoalan dalam pernikahan. Karena kemudian masing-masing orang, saudara, tidak kemudian bertambah penuh di dalam Tuhan. Waktu tidak penuh, ada ruang yang kosong, saudara. Istri ngomong sama suami, wes yang kamu aja wes yang ngalami Tuhan. Aku tak ngikut, aku tak ngekor. Lalu kemudian yang dilakukan adalah masing-masing orang menuntut pasangannya membahagiakan dia. Kamu kan lebih banyak, isi dong. Waktu ngisi, saudara, ganti ini, nonton sama ini. Isi aku dong, diperhatikan, dimengerti, dicintai, dikasihi. Bahasa Inggrisnya diopeni. Kan open, saudara ya, open. Diopeni. Nah, saudara ya. Ngantuk saudara yang tidak ketawa ini berarti. Nah. Fales saudara ya. Tapi sesungguhnya hidup kita itu harus penuh dengan kasih Tuhan. Saya tidak bisa terlalu penuh saudara, tumpah nanti ini. Sedikit saya goyangkan meja ini. Anggap aja ini penuh. Kalau sudah penuh, tidak ada ruang yang kosong. Berapa banyak dari bahkan orang percaya, saya tidak bilang kita ya, doa saya kita semua sudah full di dalam Tuhan. Kita ini kemudian perlu diisi yang lain, perlu ditambahkan yang lain. Dengan perlakuan orang, dengan penerimaan orang lain, itu kita mau tambahkan dalam wadah kehidupan kita, dalam hati kita ini. Tidak punya pacar, minder. Tidak kaya, minder. Kemudian tidak ada yang aku ini siapa ya, kalau ini lain, siapa saya ini Bu, saya ini wong bodoh, orang ndak kanggo gitu. Nah ini bukan siapakah aku ini Tuhan, bukan yang tadi jadi biji matamu, bukan saudara. Mari kita mau belajar. Kelihatannya ini adalah hal yang sepele, tapi ini adalah hal yang fundamental dalam hidup saudara dan saya. Saudara tidak bisa mencari kepenuhan dari gelas hidup saudara dengan cara saudara kemudian segala macam jabatan, karir, keuangan, bahkan juga pasangan. Karena kalau dengan demikian saudara akan terus menjadi pasangan yang saling menuntut. Bukannya harusnya kita ini jadi pasangan yang memberi kebahagiaan. Saya pernah sering kali ngomong gini sama anak muda. Yang belum menikah boleh angkat tangan? Yang belum menikah? Oh langsung angkat tinggi-tinggi. Kasih resep. Loh Pak Gideon jangan angkat tangan Pak. Bahaya Pak. Yang belum menikah ya. Kalau saudara mau pernikahanmu ada di dalam Kristus. Tolak ukurnya adalah lewat hubunganmu itu, lewat hubungan kita ini dibawa sama-sama mencintai dan mengasihi Tuhan. Haleluya. Nah saudara, itu yang pertama, bagaimana kita mengasihi Tuhan apa adanya. Bukan dengan karena embel-embel apapun saudara. Kalau orang tidak lagi mengasihi Tuhan, dan orang karena dia tidak lagi menerima kasihan dari Tuhan. Bukan karena Tuhan tidak mau kasih. Tapi karena kita sudah jauh daripada Tuhan. Maka yang terjadi kepada jemaat di Efesus. Itu terjadi dalam kehidupan orang ini. Dikatakan bahwa aku mencela engkau. Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Di dalam Wahyu pasal 2 ayat yang keempat dan sampai ayat yang kelima. Apa kasih yang semula? Yaitu kasih Allah dalam kehidupan kita. Tak ubahnya kita ini seperti hanya rutinitas kita menjalani kehidupan kita. Pun termasuk pelayanan kita. Tapi tidak ada bobot kasih Allah dalamnya. Maka dikatakan bahwa itu dikatakan betapa dalamnya kita jatuh. Halo?
Seringkali kita mencari siapa dan apa yang bisa kita salahkan karena kita sedang down, karena kita sedang jatuh, padahal itu karena keputusan kita atau karena pola hubungan kita dengan Tuhan yang tidak lagi kita jaga. Saudara terlena, saudara dan saya tergerus dengan yang namanya kesibukan pekerjaan, sekolah, ya belajar, tugas-tugas numpuk. Sampai lupa bagaimana kita setiap hari mesti bercinta-cintaan dengan Tuhan. Mengalami cinta Tuhan dalam hidup kita. Itu saudara sungguh-sungguh memberikan sebuah hidup yang kekal dalam diri kita. Firman Tuhan berkata, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, bahasa cinta kita antara kita dengan Allah. Kita mengasihi Tuhan di setiap, memang saya tulisnya titik, saudara. Di setiap waktu, di setiap tempat, di setiap keadaan. Kita mau tetap mengasihi Tuhan sebab kasih Allah yang tercurah dalam hidup kita itu juga cinta yang dicurahkan buat kita di segala waktu, di segala keadaan. Sampai pada waktu kita jadi sampah, tidak berharga, Tuhan cinta kita. Saudara tidak lagi frustasi karena saudara ditolak oleh manusia. Saudara dan saya tidak menjadi gampang terluka, bahkan tidak terluka. Justru saudara muncul belas kasihan kepada orang yang berbuat jahat kepada saudara. Ada satu orang saudara yang datang kepada kami. Dia diciak. Oh, diciak itu apa? Diciak sama dia punya pegawai gitu saudara. Dia bilang gini, saya harus apa ya Pak? Karena saya tidak mau apa yang saya lakukan itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ini bukan karena dia takut dengan konsekuensi, karena ngeri nanti kalau aku melanggar firman Tuhan. Bukan, karena dia sadar betul, aku ini adalah representative of Christ kingdom. Itu bukan cuma logo gereja rock, saudara. Tapi itu kehidupan, itu lifestyle kita, itu identitas kita. Dimanapun kita berada. Haleluya. Bukan cuma di dalam gereja. Jadi orang ini berkata, Pak kalau saya lakukan ini bagaimana? Menurut Pak Benny bagaimana? Intinya gini, dia tidak mau mendukakan hatinya Tuhan. Padahal dia dalam tanda kutip dimakan uangnya saudara. Diambil uangnya sama pegawainya. Tapi dalam hal itu pun dia kemudian saudara, aku mau tetap melakukan firman. Sebagai ekspresi dari kasihnya kepada Tuhan. Nah kasihnya kepada Tuhan ini dalam keadaan yang seperti itu pun mau dia nyatakan kepada Allah. Nah saudara, sebab setiap saudara dan saya ini memiliki perubahan gaya hidup setelah kita dikasihi oleh Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 18-19 berkata, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari, sama-sama bilang, cara hidupmu yang sia-sia. Yang kita warisi dari nenek moyang kita, di mana setiap kita membawa benih dosa itu. Tapi firman Tuhan berkata, kita sudah ditebus dari cara hidup sia-sia. Bukan dengan barang yang fana, bukan dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal. Katakan amin. Darah Yesus Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bercacat dan tak bernoda. Kekasih Tuhan, waktu Tuhan tebus saudara dan saya, bukti cintanya buat kita, itu tidak hanya sampai membuat mulut kita berkata, I love you, I love you, I love you. Tapi itu nyata di dalam setiap perilaku hidup kita sehari-hari. Saudara bekerja bukan karena saudara cari uang. Kita mesti stop perkataan itu. Saudara tidak sedang kehilangan uang. Karena saudara adalah orang yang diberkati. Amin. Raja segala raja yang saudara sembah menjamin makan, minum, pakai saudara. Jadi bukan cari uang. Saudara bekerja sebagai seorang yang dikasihi oleh Tuhan.
Orang yang dikasih Tuhan tidak males gitu loh maksudnya. Firman Tuhan berkata yang tidak bekerja janganlah ia makan. Nah, kalau saya mau bilang tidak usah ke ayat itu. Orang yang dikasih oleh Tuhan dengan identitas yang baru. Lalu kemudian yang kedua, kita mengasihi Tuhan di segala waktu. Maka kita akan melakukan karya-karya dalam kehidupan kita. Karena kita adalah orang yang dikasih dan mengasihi Tuhan. Cara hidup berubah. Lifestyle kita berubah, saudara. Dan kemudian yang menjadi patokannya dalam hidup kita, saudara. Oh, ada satu ayat yang saya lupa masukkan. Yohanes 14 ayat yang ke-15. Saudara catat saja yang saudara mencatat firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Haleluya. Nah, waktu kita menurut, kita nurutnya itu bukan dengan terpaksa, bukan dengan menggerutu, saudara. Tapi karena kita tahu Tuhan itu sedang jaga kita. Tolong lampunya dimatikan. Semua lampu. Mungkin yang belakang saja nih nyalakan. Ya ini matikan juga tolong. Kalau saudara dan saya masih ada pada cara berpikir bahwa firman Tuhan, perintah Tuhan itu adalah hal yang menjadi sebuah momok menakutkan buat kita. Mari saya mau beri gambaran buat saudara. Saya bawa ini center. Bayangkan ini ruangan gelap semuanya saudara. Saya pernah ada di daerah transmigrasi di kepulauan di pedalaman di Sebuku. Kalimantan Utara sekarang, kalau dulu Kalimantan Timur. Kalau kami lagi mau ke tempat jemaat, itu tidak ada penerangan di jalan. Betul-betul gelap saudara. Itu setitik terang saja, kayak gini, itu sangat berarti. Karena terang ini yang akan menerangi langkah kaki saya. Kalau di depan ada batu, saya bisa menghindarinya. Saudara gambarkan hidup yang kita lalui sekarang ini. Tanpa firman Tuhan itu adalah hidup yang gelap. Haleluya. Kenapa dibilang kemudian kita ini menuruti perintah Tuhan? Sebab perintah Tuhan itu yang nuntun kita. Oh ini terangi. Terangi, dia yang nuntun kita. Coba kasih terang lampunya. Kita sering mengalami stres, mengalami ketakutan. Karena kita ini maunya sudah bisa lihat jauh gitu saudara. Iya Pak ya? Wah aduh ya apa? Besok anakku ya apa ya? Pesta pernikahannya anakku ya apa ya? Anaknya saiki umur 3 tahun saudara. Aduh besok ya apa mantune ya? Dek gedung A apa gedung B. Aduh biayanya berapa ratus juta ya. Biayanya berapa? Anaknya masih 3 tahun saudara. Lalu kemudian kita berusaha mencari terang di sana. Ya apa ya, ya apa. Lah terus yang disenteri tiap hari buat kita. Enggak kita rewes. Kita ngelihatnya gini. Oh ya apa ya. Tokoku ini gimana ya. Wah 20-30 tahun lagi nih. Ada krisis apa ya? Kemarin COVID. Besok ini ada virus apa ya? 30 tahun lagi ada virus apa? Mikirnya kadoan Pak. Yuk kita mau lihat aja tuntunan Tuhan. Saya ingat Bapak Pak Latif Bapak rohani saya bilang gini, Nik, tiap hari kamu bilang sama Tuhan, Tuhan aku bersyukur kasih karuniamu, firmanmu menuntun aku hari ini. Besoknya bilang gitu lagi. Nah jadi saya percaya secara manusia saya tidak bisa lihat ke depan bagaimana. Jangankan 10 tahun saudara. Bulan depan, minggu depan aja kita tidak tahu bukan apa yang terjadi. Tapi percayalah
firman Tuhan itu yang menjaga setiap kita. Di gereja kita ada value yang disingkat dengan light. Love, L-nya apa? Love, integritas ya. Grace, anugerah. H, kerendahan hati. Lalu yang terakhir, nanti kalau ada rock journey ikut lagi, nggak apa-apa saudara ya. Nah ini dibuat oleh para penatua, gembala senior kita, bukan untuk keren-kerenan, tapi untuk dihidupi. Ya, jadi kita warga kerajaan Allah tidak lagi punya pedoman, peraturan dibuat untuk dilanggar, tidak begitu saudara. Tapi aturan itu dibuat untuk menjaga setiap kita. Nah, kekasih Tuhan, dimanapun kita berada, yuk kita mau mengasihi Tuhan. Kalau bicara cara hidup, maka ini akan bicara tentang prioritas dalam setiap hidup kita. Mazmur pasal yang ke-37 dikatakan, ayat yang ke-23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Karena orang yang berkenan di hadapan Tuhan, dia senantiasa memikirkan apa yang memperkenan hati Tuhan. Ya, Pastor Jonathan Patiasina bilang begini dalam bukunya di Kingdom Theology, saudara. Ketika kita mengerti otoritas, maka kita akan menemukan prioritas. Amin. Kalau kita tahu otoritas tertinggi kita apa? Tuhan, saudara. Maka kita akan menemukan prioritas yang benar. Prioritas kita semuanya arahnya kepada Tuhan. Pekerjaan kita, saudara, ada Tuhan di situ, dalam sekolah ada Tuhan di situ. Nah, kemudian kembali tadi integritas, saudara. Nah, bahasa kasih kita yang ketiga adalah aku mengasihi engkau walaupun. Sama-sama bilang walaupun. Kalau ada anak yang misalnya umur berapa ya? Kalau di zaman saya dulu itu 15-16 tahun, ada kemudian dikenal yang namanya pacaran. Nggak tahu sih di zaman sekarang ini anak SD pacaran kah? TK pacaran? Serius Pak. Ini nanti tahun berganti tahun. Pak Eko mana ya? Pak Eko hati-hati loh. Mungkin nanti 6 bulan lagi Glory pacaran lahan gitu. Kalau lagi anak yang remaja gitu terus dikenal istilahnya cinta. Nadanya hati-hati loh saudara ya. Saudara salah nada yang di sebelah kanan kiri saudara bisa tersongging. Cinta monyet. Bukan cinta monyet. Beda saudara ya. Cinta monyet itu berarti yang saudara kasih tahu tuh monyetnya dong gitu kan. Itu dikenal cinta monyet. Nah, waktu saudara dan saya pertama kali kita kenal Tuhan, dicintai Tuhan. Rasanya saudara pernah ada di perasaan cinta gini saudara. Saya pernah alami nih. Rasanya, Tuhan itu lo buai, cinta pol mbak aku. Aku pengen ini Tuhan kasih. Aku pengen ini Tuhan wujudkan. Aku butuh ini, Tuhan kirim loh. Ya, tapi terus berjalan waktu saudara. Wah, ini bukan yang diinginkan. Ya, kadang-kadang pengen ini, enggak Tuhan. Terus kalau kemudian hubungan intim kita dengan Tuhan, kedewasaan kita enggak bertumbuh. Makanya firman Tuhan berkata, mencapai kedewasaan penuh di dalam Kristus. Supaya cintanya enggak kualitas cinta monyet. Yang kemudian maunya dikasih susu, dikasih permen, dikasih mainan, dikasih barang-barang yang menyenangkan saudara. Saudara yang punya anak 5 tahun, tidak mungkin saudara belikan mobil kan? Sekalipun mungkin keuangan saudara memampukan saudara untuk belikan dia mobil. Halo? Jangankan mobil. Anak saudara umur 5 tahun tidak mungkin saudara kasih pisau. Ini ya, tolong potongkan kupasin mangga ini ya.
Mungkin kalau ada orang tua yang kayak gitu dilaporkan ke KPAI saudara ya. Nah, kenapa enggak kita kasih? Karena anak kita cara berpikirnya belum dewasa. Belum bisa menggunakan alat itu. Dengan kata lain, untuk diberi tanggung jawab, dia enggak mampu. Saya berulang kali bilang, kalau yang lagi tantrum itu Joel sih dulu, masih umur 4 tahun gitu saudara ya. Lagi nangis gitu, Joel mau ini, gitu kan saudara. Saya bolak-balik ngasih gambaran ini. Orang tuh masih, saya arek kan gitu saudara. Yang selalu saya jadikan gambaran itu, saya ganti masa Pak Eko terus gitu kan. Saya ganti, siapa ya? Pak Adi wes. Lah terus Pak Adi kalau tantrum sama Ibu Komang tuh, nggak mau, aku pokoknya mau ini, gitu saudara ya apa? Supaya saudara dan saya akan masuk dalam cinta ini. Aku mencintai walaupun. Halo? Walaupun tidak sesuai dengan keinginanku. Walaupun keadaan belum berubah. Walaupun ada badai. Walaupun ada segala sesuatu yang itu menyulitkan hidup kita. Tapi kita tetap percaya Yesus adalah Tuhan yang mengasihi kita. Sadrak, Mesak, Abednego. Kalau mereka masih cinta monyet, saudara. Mereka tidak akan bilang, sekalipun Allah yang kami sembah tidak menolong kami. Sekali-kali kami tidak akan menyembah patung yang Tuanku dirikan. Halo, saudara. Kalau saudara dan saya menjadi bertambah dewasa, saudara kemudian akan menjadi seperti yang Habakuk sampaikan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon zaitun tidak menghasilkan, semuanya mengecewakan, tidak ada hasil yang kemudian menggembirakan. Tapi kemudian kita tetap berkata, tapi aku akan tetap bersorak-sorak dan beria-ria di dalam Tuhan Allah penyelamatku. Kalau cinta kita masih cinta monyet, saudara, kita tidak kemudian bilang seperti Daud, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Kalau cintanya cinta monyet, maaf saudara. Ada uang, abang sayang. Tidak ada uang. Tapi kalau abangnya tidak mau kerja, ya kemungkinan juga bisa ditendang gitu kan. Nanti saya bisa digeruduk sama kaum Hawa saudara. Ya. Tapi saya percaya kalau bapak atau seorang suami yang cinta akan Tuhan saudara. Istri tidak kemudian pokoknya aku mau penghasilan sekian. Nah yang itu repot saudara. Itu cinta monyet saudara. Mari kita mau lihat saudara. Bahwa di awal perjumpaan kita dengan kasih Tuhan. Tuhan menerima kita apa adanya. Tapi rasa cinta Tuhan kepada kita itulah yang membuat kita ini bertumbuh. Yang membuat kita ini berkembang. Yang membuat kita ini bertambah yang namanya sama-sama bilang dewasa. Sekalipun bukan jalan tol, sekalipun ada jalan yang berliku-liku, jalan yang terjal saudara. Tapi saudara dan saya akan tetap berkata, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Asaf berkata dalam Mazmur 73 ayat yang ke-26. Mari kita baca ayat ini sama-sama pelan-pelan ya saudara. 2, 3. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Saudara diberkati? Saudara diubahkan? Cintamu pada Tuhan bertumbuh? Jawab saudara, respon sama. Amin. Saudara hadapi masalah sekarang ini, jangan biarkan itu memudarkan cinta saudara kepada Tuhan. Karena ternyata saya menulis begini. Bisikan cintamu Tuhan mampu menghapus riuh redam yang namanya masalah dalam kehidupanku.
suara ini bisikan Tuhan. Tapi waktu Tuhan, ini masalah gelombangnya, derunya gede saudara. Bikin kita gemetar. Tapi bisikan cinta Tuhan, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Bahasa kasih Tuhan buat kita itu yang mendewasakan kita. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku. Wah, tinggi banget. Tinggi banget, bukan di nadanya tok saudara. Tapi saya mau bilang, berapa kali kita mau berhenti untuk mengasihi Tuhan. Berapa sering kita kemudian mau stop untuk tidak lagi hidup di dalam jalan Tuhan. Berapa banyak kita kemudian ingin menyudahi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Saya ingat satu adegan dalam film The Passion of the Christ itu. Pada waktu Petrus sudah menyangkal Yesus. Waktu Yesus memikul kayu salibnya. Buat saudara dan saya dan juga termasuk buat Simon Petrus. Mata Yesus memandang kepada Petrus. Itu saya bahasakan saudara, Petrus itu saya. Banyak kali ada hal yang membuat kepingin usai. Tapi lagi sekali Yesus bilang, I love you. Wow. Itu yang kemudian dari yang tidak terlihat jadi terlihat. Tetap setia, tetap semangat, tetap berpengharapan, tetap punya sebuah optimisme di dalam Kristus. Saudara mengalami lembah kelam persoalan waktu saudara dalam ekonomi saudara, pekerjaan, sekolah saudara, dalam hubungan saudara, dalam membesarkan dan mendidik anak-anak kita. Yuk kita mau bilang, Tuhan, aku cuma mau melakukannya karena aku mengasihi Tuhan. Saya percaya Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan pasti menjamah dan memberkati saudara, memberi hikmat, menuntun kita. Itu bahasa kasih Tuhan. Firman-Nya adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalanku. Supaya kemudian langkah kita tidak terantuk. Supaya bahkan firman Tuhan berkata, sekalipun orang itu kemudian orang benar itu jatuh. Tapi Tuhan berkata, Dia tidak membiarkannya jatuh tergeletak. Tetapi Dia menopangnya. Dia mengangkatnya kembali. Lalu Dia berkata, come on Nika, come on berjalan, come on running. Dan Dia memastikan kita tidak sedang berjalan dan berlari sendiri. Dia memastikan kamu berjalan dan berlari denganku. Denganku. Come on. Mari kekasih Tuhan. Mari Rock Jember bangkit menjadi terang. Saudara, jangan tunggu masalah selesai baru saudara menjadi berkat. No, saudara. Justru ketika saudara masih dalam keadaan masalahmu belum selesai, masih jalan-jalan itu belum terang, belum jelas, tapi saudara tetap mencintai Tuhan dengan cara saudara mengalami sukacita dan saudara membagikan sukacita itu kepada banyak orang. Dengan demikian Kristus itu benar hidup dalam dirimu. Kasih kepada Tuhan bukan cuma I love you, I love you, I love you di perkataan di bibir kita. Tapi praktek hidup kita itu sungguh nyata. Terefleksi dari setiap hidup kita. Dari cara hidup yang sia-sia kepada cara hidup orang yang mengasihakan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih untuk perkataan cintamu. Kami percaya setiap kami Tuhan adalah orang-orang yang sudah ditebus dengan darah yang mahal. Kami tidak mau lagi menoleh ke belakang. Kami tidak mau lagi kembali kepada cara hidup kami yang sia-sia. Kami tidak mau lagi
lagi hidup diperbudak dengan dosa. Kami tidak mau lagi Tuhan ada tenggelam di dalam kekecewaan, keputusasaan, kekhawatiran. Kami mendengar suara cinta-Mu siang hari ini, malam hari ini Tuhan. Dan kami percaya setiap kami boleh mengalami kekuatan yang baru di dalam Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat setiap anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah setiap anak-anak-Mu yang mendengar firman Tuhan hari ini, mereka boleh mengalami pribadi Kristus lebih dan lebih dalam lagi Tuhan. Buat setiap kami mengalami Engkau lebih dalam lagi, mengenal Engkau lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Roh Kudus meteraikan dalam hidup kami. Kami tidak mau lupakan kasih-Mu dalam setiap hidup kami ya Tuhan. Tidak akan pernah kami lupakan betapa sungguh Tuhan mengasihi setiap kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang mengasihi dan dikasihi Tuhan katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Mari kita sambut anak-anak raja. Aku anak raja, aku
memberkatakan anak-Mu. Perdengarkan doa-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan mari jemaat, ulurkan tangan-Mu sebagai tanda Engkau mendukung setiap ayah ibu yang berdoa bagi anak-anaknya. Mengucapkan berkat atas anak-anak ini Tuhan. Anak-anak raja yang sekarang sedang dididik oleh setiap orang tuanya. Mereka adalah milik pusaka Tuhan. Dan setiap orang tua diberikan dalam nama Yesus hikmat, berikan kekuatan, sehingga boleh mengajar, memberi teladan, mendidik mereka dalam takut akan Tuhan. Dan kami percaya ketika anak-anak yang dididik sesuai dengan kebenaran firman-Mu, sampai masa tuanya tidak akan melenceng ke kiri ke kanan Tuhan. Terima kasih, mengucap syukur untuk kesehatan, untuk akademis anak-anak ini. Kami percaya mereka memiliki masa depan yang indah. Karena bangsa ini membutuhkan pemimpin-pemimpin di masa depan. Dan mereka adalah pemimpin-pemimpin masa depan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya nama-Mu dipermuliakan atas kehidupan anak-anak ini. Dari sekarang sampai selamanya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan melepaskan berkat. Haleluya. Amin. Engkau yang layak kami tinggikan. Kau layak diagungkan sepanjang umur hidup kami. Kami boleh meninggikan Engkau Tuhan. Sekali lagi katakan Hosana, Hosana, in the highest, let our King be lifted, let our King, let our King be lifted, let our King, let our King be lifted up. Hosana. Mari beri sorak-sorai buat Allah kita. Hosana, haleluya. Haleluya. Sebelum saya berdoa berkat untuk KLC, bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu mengikuti KLC, baik jemaat maupun pekerja, saudara kalau ingin daftar sendiri, saudara bisa minta link sama saya, Pak minta linknya. Atau saudara ingin didaftarkan, saudara segera menghubungi kami. Karena biaya early bird-nya hanya 300.000 sampai 1.000 peserta atau sampai pada akhir bulan Juli ini. Jadi Bapak Ibu Saudara pekerja yang ingin ikut, saudara kalau ingin daftar sendiri, nanti saya akan berikan linknya. Kalau Bapak Ibu Saudara ingin didaftarkan, saudara bisa menghubungi kami. Dan setelah ibadah ini selesai, ada basar, mini basar gitu saudaraku ya, yang diselenggarakan oleh MBM. Dan setelah basar mini basar MBM akan dilanjutkan oleh mini basar EGC ya. Jadi kita basar terus saudaraku ya. Puji nama Tuhan. Kita akhiri ibadah kita. Terima kasih Bapak yang baik, mengucap syukur
buat ibadah pagi hari ini. Sempurnakan ibadah kami. Kami percaya yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah sudah menerima kekuatan yang baru. Ya, kami percaya kami pulang tidak lagi sama, sebab Tuhan yang sudah mengubahkan kami, sudah menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa, memberkati, mengurapi kembali setiap hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani dalam ibadah ini. Penuhkan kembali dengan minyak dan anggur yang baru, dan pakai kami kembali untuk melayani Raja di atas segala raja. Dan kami juga ketika kami pulang, kami membawa persembahan kami di dalam rumah-Mu. Kami menabur dengan sukacita karena kami tahu kami sudah diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, sehingga dengan penuh sukacita kami membawa persembahan kami di rumah-Mu ini. Terima kasih Bapa. Mari warga kerajaan Allah, buka kedua tangan-Mu di hadapan Tuhan, dan pulanglah, bawalah berkat anugerah yang dicurahkan dalam kehidupan-Mu. Dimampukan Kau mengelola apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan-Mu. Diberkati pekerjaan tangan-Mu, diberkati studi dan sekolah-Mu, diberkati setiap langkah-langkah kehidupan-Mu. Dan apa yang Kau kerjakan dengan tangan-Mu, Tuhan yang membuatnya berhasil. Diberkati keluarga dan rumah tangga-Mu, diberkati seluruh isi rumah-Mu, diberkati bakul tempat adonanmu. Aku Tuhan menghadapkan wajahku kepadamu, memberikan kepadamu damai sejahtera. Dan aku Tuhan yang menuntun perjalanan hidupmu. Dan jangan takut sekalipun kau berjalan dalam lembah, sebab di situ aku sedang menuntun engkau, membawa engkau naik dan tidak menjadi turun, sebab akulah Tuhan Allahmu. Terima kasih, dan pulang membawa pengurapan yang baru turun atasmu, sebab engkau adalah perwakilan-perwakilan kerajaan Allah. Dimanapun engkau berada, engkau adalah dipanggil dan diutus Tuhan untuk menjadi representasi dari kerajaan Allah. Pulang dan bawa berkat anugerah dari Allah Bapa melalui anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan melalui persekutuannya dengan Roh Kudus turun atas hidup kita mulai saat ini dan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua umat Tuhan yang berkemenangan dan diberkati Tuhan bersama berkata amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapa kami di dalam surga, kami datang dengan ucapan syukur, sebab Engkau yang